Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan pada acara Sermon Today adalah pemeliharaan yang sempurna. Saudara-saudara, berbicara tentang pemeliharaan berarti berbicara tentang kebutuhan, kesehatan, kebutuhan sandang dan pangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita melihat berita-berita ekonomi, berita-berita di media sosial atau media mainstream, Presiden juga sempat menyampaikan bahwa tahun 2023 dunia akan mengalami resesi. Bahkan sudah ada negara-negara yang mengalami resesi. Dan juga resesi itu bisa berdampak kepada negara kita. Tentunya kita berharap, kita berdoa, Indonesia masih bisa bertumbuh, ekonominya walaupun secara perlahan-lahan tetapi kita tidak negatif, kita bertumbuh. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi 5,7% kalau tidak salah, kita harap tetap bisa bertahan bahkan naik. Kita berdoa bagi bangsa dan negara agar negara kita tetap dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, termasuk para pemimpinnya. Saudara-saudara, renungan kita seperti yang saya katakan tadi, pemeliharaan yang sempurna. Apa saja yang akan dibicarakan atau apa saja yang dimaksud dengan pemeliharaan yang sempurna? Coba kita baca di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan dunia, alam semesta ini dan segala isinya, itu hanya melalui firman-Nya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan sendiri yang membentuk dan membuat dan membentuknya dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup melalui hidung ke tubuh manusia, ke dalam manusia, lalu manusia itu hidup. Dan manusia bisa bernafas dan dia bisa hidup. Saudara-saudara, hanya manusia saja yang mendapat perlakuan yang demikian. Manusia adalah istimewa di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dari seluruh ciptaan Tuhan. Makanya kita manusia berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menghembuskan nafas. Jadi ada rohnya Tuhan yang dihembuskan kepada manusia, dan manusia bisa hidup. Manusia berharga di hadapan Tuhan karena dibentuk melalui peta dan teladan dari Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang pemeliharaan, tentunya seperti di awal saya katakan, ada pemeliharaan tentang sandang dan pangan, tentang masa depan kita. Banyak orang khawatir, saudara-saudara, dengan masa depan, termasuk bagaimana masa depan Indonesia yang dikatakan akan mengalami resesi tahun 2023. Bukan cuma Indonesia, bahkan dunia. Tetapi kita berdoa untuk negara kita tetap dapat mendapat perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita kembali berbicara tentang ada penjagaan. Berbicara tentang pemeliharaan tentunya tidak terlepas dari ada pembelaan dan ada penjagaan dari Tuhan. Penjagaan dari mara bahaya, penjagaan dari niat jahat orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kalau kita coba baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, Mazmur 34 ayat yang ke-8, dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Syaratnya diluputkan dari bahaya adalah orang yang takut akan Dia. Sudahkah kita takut akan Dia atau tidak? Jangan-jangan kita cuma berkata-kata manis, kita takut akan Tuhan, tetapi pada prakteknya kita tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud sini bukan takut dalam pengertian yang sempit, tetapi takut dalam pengertian yang luas, bahwa kita menuruti apa yang menjadi perintah
apa yang menjadi ajaran-ajarannya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca melalui firman-Nya, itulah yang kita harus lakukan. Itu yang dikatakan dengan takut akan Dia. Di dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 23. Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 23, saya akan bacakan ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudara-saudara, ada penjagaan, ada pembelaan, dan ada perlindungan dari Tuhan. Jadi kita mungkin merasa sebagai orang yang lemah, kita menjadi orang yang merasa sebagai orang yang tidak kuat, kemudian kita mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari orang yang merasa mempunyai kekuatan, orang yang merasa mempunyai keistimewaan, punya power dan lain sebagainya. Orang yang melakukan hal yang demikian harus sadar berbahaya karena ada pembelaan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-23, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Bahaya saudara-saudara, ini nyawa taruhannya. Jika kita melakukan kesewenang-wenangan kepada orang yang tidak berdaya, kemudian kita melakukan perlakuan yang sewenang-wenang, hati-hati. Dikatakan di sini, dan mengambil nyawa, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini bukan main-main saudara-saudara. Kemudian di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16, kalau saudara baca dengan cermat, di situ ada pembelaan secara jasmani dan secara rohani. Mungkin kalau saya bacakan itu terlalu panjang, tetapi dalam renungan singkat ini, pesan saya, saudara bisa membaca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16, dan saudara akan merasa, saudara akan menjadi kuat bahwa ada pembelaan secara jasmani dan rohani. Saudara, di akhir renungan ini, saya ingin bersaksi bahwa beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, sudah agak lama saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu kesaksian bahwa berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada saya secara pribadi. Suatu ketika saya sehabis mandi, kemudian anak saya berkata, "Papi, kenapa di lehernya ada bengkak?" Saya pegang, baru saya sadar, rupanya di benjolan kiri leher saya terjadi pembengkakan. Ketika saya batuk, bengkak itu seperti balon semakin besar. Dan lama-lama saya pegang ini kelihatannya seperti bola pingpong. Saya pikir-pikir, aduh berbahaya mungkin ini, apalagi di bagian leher. Saya terus terang khawatir saudara-saudara, saya cerita kepada istri saya, dan ini membuat saya was-was. Dan karena mungkin secara psikis, saya sudah merasa tidak enak saya punya badan. Dan pertumbuhan pembengkakan itu semakin membesar, cepat sekali. Saya rasa, waduh, ini sudah semakin besar. Dan saya tahu ada yang tidak normal, tetapi sebagai orang yang percaya, kami suami istri kalau berdoa saling tumpang tangan, dan kami tumpang tangan di leher saya, kita berdoa, kita imani. Satu ketika juga saya pergi pertemuan rohani di Makassar. Kemudian di dalam pertemuan rohani itu kami disuruh angkat tangan. Kalau ada yang merasa sakit pada tubuhnya, tumpang tangan, dan angkat tangan kanan tumpang di tangan kiri tumpang di tempat yang sakit itu. Saya berdoa, saya imani, sudah selesai. Kemudian pulang ke rumah, saya sepertinya ada beberapa hari, mungkin hampir seminggu, saya melupakan bengkak itu. Padahal dulu hari-hari saya sering pegang sambil mengemudi mobil, saya pegang-pegang bengkak itu sambil berdoa. Saya pikir saya lupa, selama seminggu baru saya sadar, saya tidak pernah pegang-pegang leher saya lagi. Setelah saya pegang, saya kaget,
luar biasa, bengkaknya itu kempes, saudara-saudara. Bengkaknya itu kempes. Saya pikir, aduh, satu mujizat Tuhan. Dan saya saksikan kepada teman yang waktu itu saya ketemu. Saya juga sempat ke Surabaya, saya berbicara, saya saksikan, dan di mana kesempatan saya selalu sampaikan, karena ini mujizat Tuhan. Waktu bengkaknya itu semakin besar, saudara-saudara, saya pikir saya akan segera berangkat. Saya berangkat dan saya tentunya harus mempersiapkan banyak hal, sedangkan saya pikir saya masih mau berkarya, tentunya berkarya untuk nama Tuhan. Tetapi memang betul-betul Tuhan menyatakan mujizatnya, saya mengalami kesembuhan. Itu satu kesaksian hidup saya, dan inilah merupakan pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan, penjagaan, pembelaan dari Tuhan. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan firman-Mu ini, termasuk bagi yang menyampaikan firman-Mu. Dalam segala hal, nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah hamba yang semakin berkurang-kurang, Engkau yang semakin bertambah-tambah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.